yaitu saudara Iris Azara yang akan menceritakan suatu penyakit kanker kulit yang disebut dengan karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal atau BCC yaitu adalah keganasan kulit yang paling umum, sekitar 80% dari semua kanker kulit non-melanoma. Ini gambaran pasien, terlihat ya terlihat massa di kuadran lateral kiri. Lalu pada pemeriksaan USG terlihat hiperekoik dan massanya berbatas tegas di daerah bokong. Lalu untuk diskusinya, karsinoma sel basal memiliki gambaran histologis yang beragam, termasuk adanya pigmen dan musin. Kurang dari 100 kasus karsinoma sel basal pada kulit perianal dan genital telah dilaporkan. Yang paling umum adalah dekat dengan lubang anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pemirsa semuanya? Saya mengucapkan salam sehat dan salam positif selalu. Pada kesempatan ini, hari ini saya akan bersama dengan seorang mahasiswa Yarsi, yaitu saudara Iris Azara, yang akan menceritakan suatu penyakit kanker kulit yang disebut dengan karsinoma sel basal. Jadi karsinoma sel basal itu adalah suatu kanker kulit di mana dia menyebabkan gangguan pada organ atau menyebabkan kelainan pada jaringan di bawah kulit karena bersifat invasif, menyerang sampai ke tulang, sehingga tentunya apabila mengenai daerah-daerah tentunya yang paling umum, daerah terpapar matahari seperti pada wajah, pada kelopak mata, pada leher, pada daerah area terbuka yang terkena paparan matahari terbanyak, sehingga menimbulkan kelainan seperti ini, tentu akan mengganggu secara estetika karena dia akan menimbulkan suatu luka atau berupa suatu kawah atau krater yang disebut dengan ulkus yang berupa borok yang kemudian dia akan lebih dalam. Nah, pertumbuhan awalnya tentu merupakan benjolan, yang mana benjolannya lama-lama menjadi membesar dan mudah berdarah. Jadi oleh karena itu kita hati-hati harus menyikapi dengan penyakit kanker kulit ini. Namun pada kesempatan ini Iris Azara akan menyatakan atau mengemukakan mengenai bentuk karsinoma sel basal yang pada area-area non-expose, jadi pada daerah yang tidak terpapar oleh matahari. Apakah bisa? Kita lihat presentasinya. Baik dokter, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iris Azara Zulkarnain. Di sini saya akan mempresentasikan karsinoma sel basal dengan pembimbing saya, Dr. Nenden Sobarna, spesialis kulit dan kelamin, Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venerology (MM). Judul presentasi saya yaitu basal cell carcinoma in a non-sun exposed area. Dimulai dari pendahuluan, karsinoma sel basal atau BCC yaitu adalah keganasan kulit yang paling umum, sekitar 80% dari semua kanker kulit non-melanoma. Kanker kulit non-melanoma ini dibagi menjadi dua, yaitu ada basal sel karsinoma dan karsinoma sel squamosa. Insiden meningkat dengan usia, paparan sinar matahari, dan jenis kelamin laki-laki. Untuk usia, seringkali karsinoma sel basal ini dijumpai pada rentang usia lebih dari 60 tahun. Untuk paparan sinar mataharinya sendiri ini tuh bagian yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah. Dan jenis kelamin laki-laki, kenapa laki-laki? Karena laki-laki cenderung jarang melindungi kulit dari sinar UV matahari. Untuk jarang terjadi karsinoma sel basal ini jarang terjadi di daerah perianal. Apabila terjadi, maka ukurannya tercatat lebih besar daripada di lokasi yang lebih sering terpapar sinar matahari. Prognosis umumnya baik dengan perawatan bedah eksisi. Mulai dari kasus, yaitu laki-laki 66 tahun dengan abses perianal berulang selama 12 bulan. Riwayat penyakit meliputi demensia vaskular, hipertensi, hiperlipidemia, fibrilasi atrium, dan asam urat. Untuk riwayat trauma, terdapat riwayat duduk di pecahan kaca semasa kecil. Untuk riwayat keluarga tidak memiliki keganasan. Ini gambaran pasien, terlihat ya terlihat massa di kuadran lateral kiri.
Lalu pada pemeriksaan USG terlihat hiperekoik dan masanya berbatas tegas di daerah bokong. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium dilakukan pewarnaan gram negatif, tetapi hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroba. Lalu pada pemeriksaan sitologi tampak sel squamosa atipikal dan dokter merujuknya ke ahli bedah kolorektal karena khawatir akan memicu fistula. Pada pemeriksaan kolorektal tampak massa berfluktuasi di kuadran lateral kiri, tetapi tidak terdapat fistula. Maka tindakan yang dilakukan ialah untuk mengeringkan abses melalui pembedahan dengan perbaikan nyeri. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan di bawah anestesi. Lalu didapatkan saluran sinus eksternal ke dalam massa. Tidak tampak fistula ke saluran anus, maka dilakukan tindakan eksisi massa total. Terlihat massanya dieksisi, diangkat tumornya. Lalu di sini gambaran biopsi histopatologi. Yang A terlihat tumor basofilik nodular berbatas tegas melibatkan dermis dan menunjukkan area arsitektur kistik yang terlihat pada tanda panah. Lalu yang B, sel tumor basaloid kecil hiperkromatik dan sebagian besar seragam. Nodul menunjukkan sel palisade perifer dan artefak retraksi. Ditunjuk oleh tanda panah ya, terlihat sel palisadenya. Untuk yang C, terlihat pulau musin yang ditunjuk oleh tanda panah ada di dalam tumor. Lalu untuk yang gambaran D, beberapa nodul tumor menunjukkan pigmen coklat tua di bagian tengah. Nih, terlihat pigmen-pigmen coklat. Lalu untuk gambaran yang E, pigmennya kasar dan aseluler. Lalu untuk gambaran yang F, stroma desmoplastik yang menyimpan celah kolesterol pada tanda panah, dan gumpalan pigmen terlihat di pusat nodul. Untuk hasilnya setelah pasca operasi 10 bulan, hasilnya yaitu lukanya sembuh total, tidak terdapat komplikasi. Lalu untuk diskusinya, karsinoma sel basal memiliki gambaran histologis yang beragam, termasuk adanya pigmen dan musin. Kurang dari 100 kasus karsinoma sel basal pada kulit perianal dan genital telah dilaporkan. Yang paling umum adalah dekat dengan lubang anus. Faktor keterlambatan diagnosis. Yang pertama, keterlambatan pasien, karena pasien mengira karsinoma sel basal ini bisa mengiranya tuh karena ada iritasi ringan. Lalu yang kedua, kesalahan diagnosis basal sel karsinoma untuk lesi kulit seperti inflamasi, alergi, atau infeksi. Lalu yang ketiga ada kelangkaan sel basal karsinoma, contohnya di daerah perianal. Lalu yang keempat ada keragaman tampilan makroskopik seperti papula eritematosa dan bercak hingga nodul, plak, dan ulserasi. Lalu yang terakhir, pada orang berkulit gelap sering disalahartikan sebagai melanoma maligna. Ini diagnosis banding dari massa perianal. Yang pertama ada akordon, yang kedua ada sel basal karsinoma, yang ketiga ada kondilomata acuminata, lalu ada krondisis, tuberkulosis cutaneus, kista epidermoid, hidradenitis suppuratif, kaposi sarkoma, melanoma malignan, abses perianal atau fistula, kista pilonidal atau abses, lalu ada squamous cell carcinoma atau Bowen disease, lalu ada thrombus eksternal hemoroid, lalu ada perianal basaloid squamous cell carcinoma. Untuk kesimpulan, setiap lesi bokong kronis, baik yang timbul de novo atau karena radiasi, hidradenitis suppuratif, luka bakar, dan trauma seperti cedera tajam dari kaca seperti pasien ini, dapat dikaitkan dengan karsinoma sel basal. Saya dapat referensinya dari Kara et al. Tahun 2018. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari Iris Azara tentang karsinoma sel basal pada area yang jarang terjadi, yaitu pada daerah yang tidak terbakar matahari. Semoga bermanfaat dan disimak. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.